teman-teman. Jadi di sini kita mau ngejelasin tentang munculnya golongan elit baru Indonesia dan tumbuhnya kesadaran awal bangsa Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasannya, kita mau perkenalan dulu nih guys. Nama saya Martin Dinata, yang sering dipanggil Habib. Nama saya Krisnati Losyana Putri Sinaga, biasa dipanggil Nanti. Nama saya Raiza Dia Putri Tapea, bisa dipanggil Ijel. Saya Maya Alia, bisa dipanggil Alia. Oke, mari kita masuk ke penjelasannya. Politik etis adalah kebijakan Hindia Belanda sebagai reaksi tuntutan protes dari diterapnya kebijakan tanam paksa yang dilayangkan oleh Van Deventer pada tahun 1901. Politik etis dipelopori oleh Boerskov yang merupakan seorang wartawan sekaligus sastrawan Belanda dan Konrad Theodor van Deventer yang merupakan ahli hukum Belanda. Ada 3 program yang dimaksud dari pemberlakukan politik etis. Di antaranya edukasi yang memiliki tujuan memperluas bidang pengajaran dan juga pendidikan. Lalu ada irigasi yang bertujuan untuk membangun dan memperbaiki pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Yang ketiga, transmigrasi, yaitu memiliki tujuan memindahkan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam bidang politik, muncul desakan untuk memberikan hak-hak dasar kepada rakyat Hindia Belanda. Tuntutan ini tidak terlepas dari kritikan intelektual Belanda dan kaum politik liberal di Belanda yang merasa pemerintah kolonial terlalu menindas rakyat pribumi. Politik etis di bidang politik bertujuan untuk memulai rakyat dan otonomi di beberapa daerah. Namun, hak politik yang diberikan kepada rakyat pribumi sangat terbatas dan kontrol tetap di tangan Belanda. Di sisi ekonomi, selama abad ke-19, Belanda menerapkan sistem tanam paksa atau juga bisa disebut kulturstelsel yang mewajibkan petani pribumi menanamkan komoditas ekspor tertentu seperti kopi, teh, dan juga gula. Sistem ini menimbulkan kemiskinan dan penderitaan di kalangan masyarakat pribumi. Sementara Belanda mendapat keuntungan besar. Dengan adanya kritik terhadap sistem ini, politik etis mencoba melakukan perbaikan ekonomi dengan memperkenalkan program-program yang diharapkan bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat pribumi. Salah satunya adalah kebijakan irigasi seperti yang saya bilang tadi, untuk meningkatkan produksi pertanian, serta program migrasi dan pendidikan untuk menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif. Yang politik etis adalah kebijakan kolonial yang diterapkan oleh pemerintahan Belanda di Indonesia pada awal abad ke-20. Kebijakan ini lahir karena kritik di Belanda tentang dampak buruknya kolonialisme. Contohnya itu ada 3. Yang pertama adalah irigasi. Irigasi adalah pengembangan sistem irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian dan mendukung kesejahteraan petani. Yang kedua adalah edukasi, mendirikan sekolah-sekolah agar penduduk pribumi dapat memperoleh pendidikan walaupun aksesnya hanya terbatas. Dan yang ketiga ada migrasi, program transmigrasi yang bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Jawa dengan memindah penduduk ke pulau lain seperti Sumatera. Meskipun tujuan awal ini tampak berpihak kepada kesejahteraan rakyat, dalam praktiknya banyak yang menganggapnya kurang efektif karena lebih banyak menguntungkan pemerintahan kolonial. Politik etis diterapkan melalui 3 program utama yang dikenal sebagai Trias van Deventer, yaitu yang pertama irigasi, pembangunan saluran air untuk mendukung sektor pertanian dan meningkatkan hasil produksi. Lalu yang kedua ada edukasi, peningkatan akses pendidikan untuk rakyat pribumi agar mereka bisa mendapatkan keterampilan yang lebih baik meskipun pendidikan yang diberikan masih terbatas dan hanya untuk kalangan tertentu. Dan yang ketiga ada emigrasi, pemindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya dengan harapan akan membuka lahan baru dan mengurangi kemiskinan. Politik etis yang awalnya bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat pribumi
diselewengkan demi kepentingan Belanda. Program irigasi lebih banyak diarahkan untuk perkebunan ekspor kolonial, bukan untuk rakyat. Emigrasi dimanfaatkan untuk menyediakan tenaga kerja murah, sementara pendidikan terbatas pada keterampilan dasar demi kepentingan administrasi kolonial. Pembedaan pajak yang berat untuk mendanai kebijakan ini justru menambah beban rakyat kecil. Akibat penyelewengan ini, banyak rakyat pribumi yang tetap miskin, sementara sebagian besar manfaat dari kebijakan tersebut jatuh ke tangan pemerintah kolonial dan perusahaan-perusahaan Belanda. Salah satu hasil yang tidak diduga dari politik etis adalah munculnya generasi baru yang lebih terpelajar di kalangan pribumi, yang kelak menjadi tokoh-tokoh pergerakan nasional dan berjuang untuk kemerdekaan Indonesia seperti Soekarno, Hatta, dan Sultan Syahrir. Politik etis di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 membuka akses pendidikan bagi kaum pribumi. Meskipun terbatas dan umumnya hanya untuk kalangan elit, dampak positif dari kebijakan ini adalah munculnya golongan cendekiawan atau pelajar yang terdidik di bidang pemikiran barat, seperti hukum, politik, dan ekonomi. Mereka mengembangkan kesadaran baru mengenai ketidakadilan kolonial, nasionalisme, dan hak-hak rakyat. Nah, kaum terdidik ini seperti Tirto Adisurjo, Ki Hajar Dewantara, dan Soekarno menjadi pelopor gerakan kebangkitan nasional. Mereka mendirikan organisasi-organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Indis Cepatic, dan organisasi pelajar lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik di kalangan rakyat. Pendidikan yang mereka terima membentuk pemikiran kritis dan memperkuat perasaan identitas kebangsaan, sehingga mereka menjadi pemimpin-pemimpin awal yang mendorong perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia.